Misi. Netizen. Apa kabar kalian semua people of YouTube? Ini adalah sebuah video yang sudah lumayan lama ditanya-tanyakan oleh kalian karena gue udah sering teaser-teaserin juga di Instagram. Ini dia home garage gua, sedikit video tour. Sebenarnya garasinya sih nggak gede-gede amat, cuman kalian mau lihat seperti apa kira-kira ya kayak gini lah home garage gua. Pertama-tama kalau garasinya masih agak berantakan karena ya emang gue masih tinggal sama orang tua, jadi gue nggak bisa 100% gue rombak total segala macam karena memang ini dipakainya bersama sebenarnya. Cuman untuk keperluan syuting aja gue doang yang pakai. Jadi ada beberapa parts di home garage ini yang gue mau highlight, nunjukin untuk kalian. Yang pertama ini. Jadi rak-rak ini namanya tuh apa sih? Banyak yang nanya. Jadi di Instagram gue itu along the process gue itu sering nge-story terus gue keep di satu highlights namanya home garage, kalian bisa lihat. Jadi banyak banget pas gue masang ini, bang itu namanya apa, bang itu namanya apa. Ini tuh namanya harness, jadi yang kayak trellis gini, terus semuanya itu gantungannya itu pakai yang seperti inilah. Namanya apa sejujurnya gue lupa, cuman ini tuh kayak etalase toko gitu loh guys. Jadinya seperti ini. Gue itu pasang ini semua sebenarnya inspired by Iron Horse Garage, bengkel sendiri. Ini tuh gunanya untuk gantung-gantung barang-barang kayak misalnya body. Jadi kalau kita lagi ngerjain motor, copot body, jadi nggak ada yang di lantai. Karena kalau di lantai itu kita jalan-jalan nanti keinjek atau gimana, jadi ada resiko. Kalau di sini tuh resikonya jauh lebih berkurang. Dilihat juga buat foto-foto jauh lebih keren. Makanya semua knopot-knopot yang gue punya yang nggak dipakai, gue pajang di sini. Ada Villan yang buat gue pakai di Aerox waktu itu, terus ada RX-8 yang sempat pakai di Temi, ada Yoshi-nya Temi ini yang udah nggak karuan, ini dari awal. Ini ada Shadux yang kita pakai nyentul, terus ya ini header Yoshi murah, ini windshield pecah yang habis jatuh, ini packing headnya renya nih pas servis besar gue simpen. Memang sengaja gue gunain sebagai pajangan juga, jadi enak dilihat gitu, keren. Oke, salah satu inspirasi gue untuk bikin home garage ini untuk memperbaiki dan melengkapi garasi gue di rumah itu sebenarnya gara-gara kebanyakan nonton YouTube. Karena kalau orang di luar negeri, terutama contohnya di Amerika ya, vlogger-vlogger sono kan banyak tuh yang garasinya keren-keren. Chase on Two Wheels, Motonocity, karena di sana itu harga jasa itu mahal banget. Jadi orang-orang sono tuh beli alat aja semua kerjain di rumah. Nah jadi gue terinspirasi oleh konsep itu, cuman bukannya gue mau semuanya jadi di rumah, cuman gue mau mengeksplor dan melatih diri gue sendiri juga untuk lebih mengenal motor, lebih mengenal tools dan segala macam, biar kita lebih apa ya. Jadi gue tuh kalau ngomong sama orang, sama customer di Iron Horse terutama, gue tuh lebih paham juga. Jadi nggak cuma kayak AAO doang. Nah, jadi bisa dibilang parts yang ada di sini tuh sudah hampir komplit, minus beberapa hal seperti ragum segala macam itu gue nggak punya, karena gue memang nggak punya working desk. Maunya sih ada, cuman nggak ada space-nya, dan gue juga sebenarnya nggak sepakai itu kan, sekali-sekali doang. Nah, jadi tools di sini tuh gue bisa bilang lengkap untuk buka bengkel sendiri sebenarnya. Jadi ini adalah investment untuk gue improve skills gue dalam ngerjain motor. Selain harness, yang ini tadi itu rak-rak gantungan ini, yang gue sering ditanyain juga, itu namanya apa bang, itu namanya apa? Adalah papan ini. Jadi ide awal gue itu mau bikin yang kayak kalian tahu, misalnya pakai triplek terus dipaku-paku, ditempelin toolsnya terus digambarin gitu. Jadi kalau kita lepas kita tahu naruhnya lagi di mana. Cuman gue mikir kekurangannya dari itu adalah kalau gue nambah tools atau ganti-ganti, gue harus pakuin lagi. Jadi nggak rapih gitu loh. Jadi ganti-ganti terus, nanti pakunya dilepas bolong-bolong. Nah, gue beliin sekalian yang udah bolong-bolong. Jadi ini tuh namanya packboard. Kalian bisa cari di mana-mana ya. Ini gue belinya di e-commerce biasa. Nah, dikirim ke rumah, gue pasang aja. Jadi cara kerjanya itu, dia kan banyak lubang-lubang. Kita tinggal pakein. Kalau gue sih, jadi sebenarnya ada beberapa macam tipe. Ada yang bentuknya hook gini, ada yang cuman stick gitu doang. Cuman ini gue kebetulan lagi pakai yang hook semua untuk menempel macam-macam tools di sini. Sebenarnya packboard ini nggak spesifik untuk bengkel ya, cuman
Kadang di dapur gitu juga banyak pakai pegboard. Jadi bagi kalian yang penasaran bisa cari sendiri biar tools kalian di rumah itu rapih. Jadi most of the tools yang gue gantung di sini adalah dari sini. Kalian inget si mechanic tool set gue ini sekarang udah nggak seberat dulu karena udah gue kosongin dan gue gantung-gantung sini most of the tools. Nah, jadi pasti beberapa dari kalian mungkin ingat dalamnya mechanic tool set ini lumayan banyak. Tapi nggak semua ada di sini karena a few of the trays gue pindahin juga ke si hijau ini. Banyak yang udah penasaran ini tuh apaan? Ayo kita bahas tentang si Tekiro 7 Drawer Roller Cabinet ini. Jadi simpelnya adalah si 7 Drawer Roller Cabinet ini. Kalian coba deh bisa ngomong itu cepet nggak? 7 Drawer Roller Cabinet. Jadi ini tuh adalah tempat untuk menyimpan tools secara rapih. 7 drawer, dia drawernya lacinya ini ada 7. Jadi dari yang kecil makin gede sampai yang paling gede. Kepo nggak, pengen lihat isinya nggak? Kepo nggak? Laci pertama, obeng-obeng lengkap. Kunci L bintang lengkap. Ini kunci soket yang kretek-kretek itu lengkap. Ini yang kecilnya, gue lupa ukurannya persis berapa inch. Kunci L lagi. Obeng lagi, ini dari yang mechanic tool set tadi gue bilang gue pindahin ke sini untuk ngepenuhin ini. Ini ada kunci ring ya, kunci ring yang 12 poin ya. And then ini gue ada kunci kretek, ngomongnya kunci kretek, ratchet handle namanya ya, ratchet handle, ngomongnya yang pokoknya yang dia kretek-kretek itulah guys. Ini yang gede untuk pairingnya si kepala kunci soket ini, ada macam-macam. Ini kita bisa pakai juga pakai kunci torsi. Ini ada alat pembuka rantai, nanti kita ganti rantai di rumah. Laci ketiga, tang semuanya. Di sini banyak tang, di sono tadi ada tang lagi, di sini tangnya komplit banget. Fun fact, jadi gue pas beli ini tuh yang berapa inch gitu, kecil. Kan di e-commerce lu ngeliat foto doang, nggak tahu segede apa. Pas datang kecil. Tapi ini udah ada kakak-kakaknya, semua satu saudara. Sampai ini mbahnya tang ya, tang, ngomongnya tang apa ya? Ini yang kayak ngejepit terus kalian bisa kunci gitu. Laci keempat, ini adalah kunci L tapi yang bentuknya nggak L. Gimana sih ceritanya? Jadi ininya yang 6 point Allen key gini, cuman yang ininya kayak T gini. Ini untuk beberapa hal lebih enak dipakai sih. Gue sudah pakai ini beberapa kali ya. Laci ke berapa nih? 5. Ini adalah kunci pas dan kunci ring sebanyak-banyaknya. Ini ada ukuran dari kecil sampai gede, semuanya yang 12 titik ya. Ini ada palu-palu juga. Ini ada yang buat ngukur space itu loh. Biasa sih kalau di motor ini buat ngukur ketebalan shim clap. Kunci ring, kunci pas lagi dari kecil mungil sampai paling gede. Kunci L yang mini, yang kecil-kecil. Laci ke-6 masih ada lagi kan? Kirain udah habis, masih ada guys. Jadi ini dari mechanic tool set waktu itu yang kunci soket kretek ini. Terus ada palu apa namanya nih? Obeng pukul itu dengan kepala-kepalanya. Ini kunci soket untuk yang gede-gede nih, berarti ini yang buat ngebuka as roda segala macam. Terus ini ada satu set, ini fun fact, cutter ini tajam sekali, masih baru, build quality-nya manju banget. Gue pakai buat buka-buka paket, so easy. Ini ada meteran aja, ada komplit sekali ya. Terus ini ada scraper. Terus ini sangat berguna nih ya. Karena berkali-kali pasti kalau yang nonton video gue di rumah, gue berkali-kali mengingatkan bahwa baut yang selek di dalam itu adalah musuh kemanusiaan. Jadi ini adalah alat untuk nge-ekstrak baut yang patah di dalam, manju. Jangan sampai harus kepake sih, tapi kalau in the case kita harus pakai, ada di sini. Laci paling bawah ini gue pakai buat nyimpen other tools sih. Ini manual book ininya, nanti gue ceritain sedikit pas datang kayak gimana. Gue punya ini bleeder rem. Jadi ini adalah barang yang waktu itu gue bilang gue tunggu-tunggu untuk masang selang rem sirenya. Ini cuman makanya harus pakai kompresor, jadi gue bela-belain sampai beli kompresor biar lengkap juga toolsnya.
Nanti next video ya kita pakai ini, caranya gimana. Ini makes life so much easier. Terus di sini ada lagi ini tuh battery tester. Jadi sebenarnya pas gue lihat di katalognya, gue kira ini tuh kayak battery tester yang cuman ngetes aki gitu doang. Ternyata ini tuh gokil. Ini tuh yang kayak buat dipakai di bengkel beneran gitu loh guys. Nih tuh, yang ada kertas printer kayak EDC gitu. Jadi kalian bisa print data-data akinya segala macam, bisa di print gitu buat disimpan. Nah cuman ini nyalanya tuh dia harus colok USB gitu. Gue udah coba sih kemarin. Jadi ini buat ngetes aki, dia bisa tahu kayak daya aki kalian sebagaimana bagus atau jeleknya. Jadi lumayan lengkap ya. Kita ada ini, wah ini sih gue nggak sabar banget pengen pakai ini sih. Ini adalah kunci torsi. Jadi torsi itu, jadi semua baut itu sebenarnya ada ukuran torsinya seberapa kenceng. Jadi biar nggak kekencengan tapi nggak kurang kenceng juga. Jadi ini adalah kunci torsi. Nanti kita pakainya pakai ini. Jadi nanti kita muter baut. Kalau dia udah kenceng settingan kita berapa. Jadi dia tuh ada newton meter, ada pounds feet juga. Jadi kalau kalian putar gitu yang tek 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 gitu loh. Itu jadi semuanya lebih pas. Jadi baut itu nggak kekencengan. Jadi nggak gampang selek gitu guys. Jadi kunci torsi ini sebenarnya must have gue bilang di garasi kalian. Kelihatannya sepele tapi kalau ada itu mungkin baut-baut kalian akan lebih awet ya. Terus ini adalah ini. Jadi ini bahasa Indonesianya orang biasanya ngomongnya Sigmat ya. Sigmat tapi yang digital. Ini kalian bisa cari di e-commerce, banyak, harganya juga nggak mahal. Dapat baterai cadangan lagi, manju banget nggak? Ini yang buat ngukur-ngukur gini loh guys. Jadi on off. Misalnya kalian mau ngukur jari kalian tuh berapa sih tebalnya, bisa toh bisa tahu jarinya segitu. Jadi Sigmat digital itu adalah lumayan must have di semua garasi ya, buat ngukur-ngukur, yang penting-penting ngukur baut dan segala macam. Oke, jadi buat kalian yang penasaran, toolbox ini tuh datangnya boxnya aja terpisah dengan isi-isi toolsnya. Jadi sebenarnya mereka tuh dijualnya terpisah. Toolsnya itu datang di dalam box-box hijau gitu, terpisah semua. Kalian harus taruh-taruh sendiri sesuai selera juga, mau ditaruh di rack berapa segala macam, sesuai kegunaan aja. Terus mungkin pasti banyak yang penasaran harganya berapa. Gue nggak mau bilang pasnya karena gue perhatiin juga di pasaran itu harganya berbeda-beda tergantung seller. Cuman gue buat kasih kisaran aja. Ini tuh Tekiro yang seri ini yang warnanya full hijau gini. Beda sama yang punya Dendimas. Kalau Dendimas itu kan dia yang warna silver hijau gitu. Itu setahu gue seri atasnya. Kalau yang ini itu dengan tools-toolsnya I would say kira-kira seharga servis besar Renya kemarin. Bagi yang nggak tahu, cari tahu aja, nonton video servis besar. Terus enaknya punya roller cabinet seperti ini. Atasnya tuh kalian dapat real estate space buat naruh cairan-cairan. Rexco gue semuanya ada di sini. Gue udah pernah bikin video soal semua ini, kalian nonton aja nanti. Terus ini ada cairan-cairan perawatan motor gue, minyak rem, engine ice, air radiator, semuanya gue taruh sini aja. Jadi kalau di foto buat Instagram semuanya fotogenik. Habis itu, oh di sini juga ada lagi magnetic tray yang waktu itu di video gue bilang mau restorasi Temi itu. Jadi ini dia bisa nempel secara magnet ke situ. Jadi very convenient. Ini dia ada handle-nya juga. Build quality cukup oke, gue bilang ya. Nah, jadi semoga ini menjawab semua pertanyaan kalian yang penasaran soal tools seperti ini. Karena jujur banget, gue di Instagram banyak banget dari kalian, dari teman-teman dekat gue juga nanya, kayak gitu berapaan sih, belinya di mana? Pokoknya kalian kepoin aja Instagramnya tekiro_tools. Sama kalau yang penasaran sama Rexco juga kepoin Instagramnya rexco.id atau e-commerce mereka segala macam. Rodanya bisa di lock juga lagi, biar nggak jalan-jalan sendiri kalau malam. Terus ini koleksi tang gue banyak banget. Coba kita hitung ya tangnya ada berapa. Jadi mari kita berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini dihitung tang, kunci Inggris beda. Berapa tadi? 17 tang gua. Ditambah lagi ada tang-tang punya bokap yang lama-lama. Jadi di rumah ini banyak banget tang. Jadi kira-kira begitu si home garage gue ini. Jadi along the way ngerjain segala macam ini, bikin tembok-tembokan itu dibantu sama bokap gua sama adik gue juga. And then untuk kedepannya, jadi gue bakal
use this space untuk kayak misalnya video nanti ganti selang rem, gue mau coba ganti sendiri. Jadi strugglesnya itu gimana sih ganti sendiri di rumah, mungkin tips dan tricks juga, sharing informasi, karena video-video kayak gitu kayaknya banyak yang suka. Nanti juga kita bisa ganti rantai di sini dan segala macam. Kita lihat aja ke depannya. Pokoknya nama seriesnya akan Home Garage. Jadi kalian tunggu aja, many more videos to come dari this area. Kalau boleh jujur juga sebenarnya garasinya tuh nggak terlalu rapih ya, kameramen kalau mau tunjukin, tapi bentar aja. Ya sebenarnya not everything is 100% rapih ya. Cuman at least we can work in this space sekarang untuk video-video juga dan segala macam. Oke guys, kalau gitu semoga kalian enjoy videonya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. As always, thanks for watching. Until next time, kalian cabut sekarang. Bye. Sana, keluar. Dah, 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 dah.